Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disadari ataupun tidak disadari bahwasanya peran kita di dalam dakwah ilallah, di dalam membela dan menyebarkan agama Islam sangat berpengaruh terhadap keistiqomahan kita semuanya di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Besar kecilnya upaya kita, demikian pula keseriusan dan perhatian kita semuanya di dalam memikul amanah yang besar ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, keselamatan diri kita masing-masing di dunia, demikian pula keselamatan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan keimanan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, ayat yang mulia ini hendaklah kita jadikan sebagai penggugah sekaligus introspeksi bagi diri kita masing-masing, sejauh mana kepedulian kita terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana pula kita memperhatikan sejauh mana perhatian serta keseriusan kita di dalam turut andil menyebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh hamba. Semakin besar manfaat apa yang dia lakukan, maka akan semakin besar pula balasan yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, semakin jauh dan tidak peduli terhadap dakwah Islamiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, maka akan semakin jauh pula dirinya dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyeleweng jauh dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, jauh dari dakwah salafiyah, maka semakin. Nah, perkara yang kedua, barakallahu fikum, tak seorang pun dari kita melainkan ingin menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Selamat dari berbagai bentuk kesesatan. Sebagaimana pula dia menginginkan keselamatan di akhirat nanti dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita dengarkan, surat yang sering kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan dua perkara seseorang akan menjadi sempurna, menyempurnakan dirinya, dan dua perkara yang lainnya dia akan menyempurnakan orang lain. Sebagaimana pula keempat perkara tersebut menjadi sebab utama seseorang meraih keberuntungan, menjadi sebab pokok dirinya
terhindar dari berbagai bentuk kerugian dunia ataupun kerugian akhirat. Semakin sempurna seorang hamba menyempurnakan dirinya dengan 4 perkara tersebut, maka akan semakin sempurna pula kebahagiaan dan keberuntungan yang dia dapatkan. Sebaliknya, semakin jauh dan menyepelekan salah satu dari 4 perkara tersebut, maka disitulah dia akan mendapatkan kerugian, baik kerugian secara mutlak, kerugian dunia dan akhirat, ataukah kerugian yang bersifat parsial sebagian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Keempat perkara tersebut maklum di sisi kita, ilmu, kemudian amal saleh, kemudian dakwah, kemudian bersabar. Maka tatkala seorang hamba dari kita masing-masing berupaya untuk menyempurnakan, melengkapi diri kita dengan keempat perkara tersebut, maka akan semakin sempurna pula kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Demikian pula sebaliknya, semakin jauh dan semakin menyepelekan keempat perkara tersebut, dia berilmu, dia beramal, namun tidak punya andil dalam dakwah. Atau dia punya andil dalam dakwah, namun dia tidak bisa bersabar. Maka pada poin yang dia sepelekan, disitulah dia akan mendapatkan kerugian sesuai dengan porsi yang telah dia sepelekan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agama Islam dilandasi oleh 2 prinsip pokok yang menjadi intisari dari agama Islam yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dengan kedua prinsip tersebut, diri-diri kita akan meraih kebahagiaan, akan mendapatkan label sebagai umat terbaik yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairiyah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sendiri, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Apa sifat tersebut? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada kema'rufan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengingkari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadari ataupun tidak disadari, mungkin mayoritas kita sudah mengetahuinya. Di negeri kita telah disinggung tadi. Kalau di zaman dahulu, tahun 1965 ataupun tahun-tahun sebelumnya, telah dibantai, telah dibunuh para jenderal. Demikian pula telah dibunuh orang-orang yang berilmu, baik dari kalangan para kiai ataupun santri, ataupun pembunuhan-pembunuhan yang dilandasi oleh kezaliman, iri, kebencian, ataupun tendensi-tendensi politik yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Itu zaman dahulu. Nah, di awal-awal kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, kaum komunis yang terkenal sadis, membunuh dengan pembunuhan yang sangat menjijikkan, sangat keji. Ini kenyataan yang ada di negeri kita. Kalau kita menengok ke negeri-negeri yang lainnya, mereka
memiliki slogan untuk mengangkat martabat orang miskin, menyamakan kedudukan mereka, memberikan janji-janji akan mensejahterakan rakyat. Namun kalau kita melihat bagaimana negeri-negeri yang dahulunya ya bukan komunis kemudian dikuasai oleh partai komunis, dikuasai oleh mereka. Justru negeri-negeri tersebut rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka janjikan. Rakyat dianiaya, dibunuh, disiksa dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan bahwasanya janji-janji apa yang dijadikan sebagai slogan komunis membela rakyat kecil itu adalah ucapan palsu. Maka hendaklah itu dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Di era tahun 90-an setelah reformasi, partai ini berupaya untuk bangkit kembali, berupaya untuk muncul ke permukaan. Hingga mungkin sebagian kita mengetahui tahun 2010 terjadi kongres di wilayah Magelang, di Kecamatan Gerabak, masih masuk wilayah Magelang. Di situ pada tahun tersebut 2010 diadakan kongres secara resmi oleh kaum komunis. Kemudian di akhir-akhir ini mereka berupaya untuk memutarbalikkan sejarah. Dahulu mereka yang mengawali, demikian pula memberontak kepada pemerintah, membunuh jenderal dan tokoh-tokoh agama, sekarang berupaya untuk memutarbalikkan fakta, berupaya untuk memutarbalikkan kenyataan bahwasanya yang dizolimi, yang dianiaya adalah orang-orang komunis. Yang menzolimi adalah kaum muslimin, pemerintah dan semisalnya. Terbukti mereka mengangkat permasalahan ini di pengadilan internasional, mahkamah internasional, dengan alasan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Ini yang sampai kepada kita. Belum lagi makar-makar yang lainnya yang berusaha mereka wujudkan. Ya, berusaha mereka wujudkan, ingin menghidupkan kembali partai komunis yang telah mati, yang telah dilarang oleh pemerintah kita, berusaha untuk memunculkan ya komunis gaya baru. Kalau mereka bergerak secara frontal akan dihadang, dilawan oleh masyarakat. Namun sedikit demi sedikit. Kalau mungkin sebagian kita pernah baca buku ya Bahaya Laten Komunis tahun 92, cetakan tahun 92-95. Itu masih tertulis bahaya laten komunis. Bahaya laten, bahaya yang sangat mengancam negeri ini. Kemudian berjalan waktu, cetakan tahun 2010 sudah berubah judulnya. Oh, tadi judulnya bahaya laten, kemudian agak turun ya Partai ataupun Komunis Indonesia tanpa disebutkan bahaya laten. Itu satu bentuk upaya dari mereka. Wallahu alam upaya apa lagi yang mereka canangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kita, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membalas tipu daya makar mereka. Untuk mewujudkan apa yang Allah ucapkan ini tidak selayaknya, demikian pula tidak semestinya bagi kita semuanya berpangku tangan menunggu pertolongan Allah tanpa adanya usaha, tanpa ada upaya.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin secara umum. Demikian pula memberikan janji, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Siapapun yang berusaha untuk menegakkan kebenaran, Allah akan menolongnya. Siapapun yang berusaha untuk menjelaskan kebatilan, Allah pasti menolongnya. Baik pertolongan itu di masa dia hidup ataukah di masa dia telah meninggal dunia. Pertolongan tersebut bisa berupa kejayaan bagi Islam, ataukah pertolongan tersebut anak cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia telah meninggal dunia. Allah mengatakan, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan kaum mukminin pada kehidupan dunia dan hari yang dipersaksikan. Allah juga mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, memerintahkan kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji dari Allah, pernyataan dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang serius di dalam menempuh jalan kami. Apa jalan Allah? Menegakkan kema'rufan, mengingkari kemungkaran. Lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan menunjukkan dia jalan-jalan kami, akan sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Coba kita lihat akhir dari ayat ini, di akhir surat Al-Ankabut. Wa innallaha lama'al muhsinin. Inna kemudian lam. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang yang berbuat ihsan. Ma'iyyah secara khasah, ma'iyyah secara khusus, pertolongan, pembelaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Wa min a'zami al-munkar, di antara kemungkaran yang paling mungkar, apa yang diyakini oleh kaum komunis dan apa yang mereka lakukan. Telah disinggung tadi. Kaum, ya, mereka lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Lebih kufur daripada iblis. Iblis masih meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka tidak meyakini. Bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan dan syariat-syariat yang lainnya dilecehkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita menengok pada skup yang mungkin lebih sempit di kita yang berada di Kabupaten Magelang atau kota juga termasuk dalamnya Magelang dan sekitarnya. Sebagaimana ini merupakan amanah dari al-asatidzah al-kibar. Setiap daerah, setiap kita selaku ahlu sunnah wal jamaah dipanggil untuk turut andil dalam program ini. Program membendung pergerakan komunis. Di mana program ini sudah masuk pada tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama untuk wilayah Magelang, kita telah mengambil 2000 eksemplar majalah mewaspadai bangkitnya komunis. Kemudian tahapan yang kedua, kita juga telah mengambil 2000 eksemplar. Pada tahapan pertama setelah masuk ke beberapa instansi pemerintah, ya, di antaranya kita sempat melakukan audiens bersama dengan wakil Bupati Magelang. Walhamdulillah mendapatkan sambutan yang sangat bagus. Bahkan beliau sendiri berbicara mendukung kita, mempersilahkan ma'had kita secara khusus nantinya jika ingin mengadakan daurah ataupun kajian di Masjid Agung Kabupaten Magelang terkait dengan radikalisme ataupun semisalnya. Yang dulu mungkin
belum sampai pada tingkatan semacam ini. Sambutan positif dari pemerintah. Belum lagi tanggapan-tanggapan yang lainnya yang sudah didapatkan oleh sebagian ikhwah kita yang sudah menyebarkan majalah ini ke beberapa instansi. Namun perjalanan program ini masih panjang. Pada tingkatan kecamatan mungkin sebagainya sudah, sebagainya belum. Kurang lebih ada berapa kecamatan? 21 kecamatan atau lebih dari Kabupaten Magelang atau Magelang sekitarnya. Kemudian sasaran berikutnya adalah kelurahan. Tiap kecamatan ada sekian kelurahan. Ini butuh uluran dan tenaga kita semua. Belum lagi nanti tingkat yang lebih bawah lagi. Naam. RT, RW, ataupun sasaran yang lainnya, pondok pesantren, demikian juga perpustakaan dan lain sebagainya. Dengan harapan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran, mengingatkan kembali umat akan bahaya komunis. Paling tidak dalam apa yang kita lakukan, bara'atu zimmah, kita telah melepaskan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim melihat kemungkaran dari sekian kemungkaran yang paling mungkar. Allah dihinakan, agama Islam dilecehkan. Ini perkara yang hendak kami sampaikan, menggugah ikhwanuna sekalian. Misalkan dalam sepekan diluangkan 1 hari, saya siap membantu di kecamatan ini, saya siap membantu di kelurahan ini, dan seterusnya. Jangan sampai kita memiliki anggapan dakwah itu tanggung jawabnya pengurus pondok ataupun pengurus kampung. Namun dakwah itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Buahnya akan kita raih di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita menyambut apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ihris, Nabi mengatakan, ya, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keduanya sama-sama baik. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah untuk meraih perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Mohonlah pertolongan kepadanya. Jangan merasa berat, jangan merasa lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangat, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, jangan merasa lemah. Ini 3 konsep yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya buahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk mukaddimah dari ana. InsyaAllah selanjutnya akan disampaikan oleh panitia penyebaran majalah Abu Zaid Imam